Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar semuanya? Semuanya baik-baik, amin. Haleluya. Tiba saatnya untuk kita masuk ke dalam firman Tuhan. Saya mau ajak saudara untuk membaca satu bacaan yang tertulis di dalam Matius 5. Kita akan baca dari ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-30 ya. Saudara boleh baca ini bersama-sama, sebuah firman Kristus yang cukup keras, tetapi kita akan pelajari bersama-sama apa maksud Tuhan di balik semua ini. 1, 2, 3. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, ayo baca bersama-sama ini karena perkataan Kristus ya. 1, 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Ayat 30. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema gereja di bulan ini adalah tahu diri. Kita penting untuk mengetahui diri kita, saudara. Karena kalau kita tidak mengetahui diri kita, hidup kita nggak bisa maksimal. Hidup kita nggak bisa seperti apa yang Tuhan maui, bahkan hidup kita akan masuk dalam suatu tekanan dan penderitaan karena kita tidak ngerti siapa diri kita. Nah saudara, kita sudah memasuki di dalam bulan yang ketiga, minggu yang ketiga. Maaf saya ulang, minggu yang ketiga. Saya berdoa bahwa saudara sudah mulai bisa mengenali siapa diri kita. Memang gak mudah untuk mengenali diri sendiri. Karena bagi manusia lebih mudah untuk menilai orang lain daripada menilai dirinya sendiri. Bahkan ketika manusia melihat orang lain akan mudah menemukan kesalahan-kesalahan orang lain daripada menemukan kesalahan-kesalahan pada dirinya sendiri. Yang setuju katakan amin. Dan juga bagi manusia itu akan sangat sulit untuk melihat kebaikan orang lain, tetapi sangat mudah untuk melihat dirinya sendiri. Bahkan seringkali perhitungan yang dipakai untuk melihat diri sendiri seringkali tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Oleh karena itu sangat penting untuk kita mengerti dan kita dapat mengenali supaya kita tahu siapa diri kita. Amsal 23 ayat yang ke-7, Alkitab menulis, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Siapakah diri kita adalah tergantung dari bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Siapakah diri kita seringkali dibentuk oleh perhitungan-perhitungan yang kita lakukan dan kita aplikasikan kepada diri kita sendiri. Pertanyaannya, apakah perhitungan kita seringkali adalah perhitungan yang benar? Ataukah seringkali kita membuat perhitungan yang jauh lebih tinggi dari yang seharusnya kita perhitungkan, atau lebih rendah, jauh lebih rendah daripada siapakah sesungguhnya kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita penting sekali untuk dapat mempunyai kemampuan untuk menilai diri kita dengan cara yang benar. Saudara, bagaimana kita dapat mengerti bagaimana diri kita dan siapakah diri kita? Maka kita harus melihat dari apa yang Tuhan lihat di dalam diri kita dan bukan dari orang lain. Perlu satu hal yang saudara ketahui, bahwa setiap orang itu berbeda-beda. Orang yang ada di sebelah saudara, ada yang di depan saudara, dipanggil dan diciptakan Tuhan dengan tujuan yang berbeda. Oleh karena itu, jangan pernah membanding-bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Tetapi marilah kita menilai diri kita dengan sungguh-sungguh, dengan jelas, supaya kita dapat mempunyai kehidupan seperti yang Tuhan mau. Yang setuju katakan amin.
Nah saudara, hari ini, tema hari ini adalah batasan dan kebebasan. Sebuah tema yang sulit, tadi saya baca terus. Gimana ini cara menyampaikan dengan cara yang enak. Tetapi saya berdoa bahwa saudara menangkap betul-betul isi hati Tuhan, supaya kita dapat hidup seperti apa yang Tuhan mau. Jadi judul tema hari ini adalah batasan dan kebebasan. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam hidup ini ada yang namanya batasan. Ada yang namanya batasan-batasan. Batasan itu di dalam bahasa Inggris ada yang namanya limitation, tapi juga ada yang namanya barrier, juga ada yang namanya boundary. Limitation adalah keterbatasan yang ada di dalam diri kita. Barrier adalah batasan-batasan yang menghalangi hal-hal yang ada di dalam hidup kita. Nah yang ketiga, boundary adalah perbatasan yang menggarisi hidup kita ini, di mana yang akan membuat batas yang menandai siapakah diri kita saat ini. Dan kita harus ngerti saudara, tentang tiga hal ini yang ada di dalam hidup kita. Jadi yang pertama kita harus tahu bahwa hidup kita itu ada batasnya. Yang pertama, hidup ini punya yang namanya limit. Saudara, mengapa seringkali orang itu jatuh di dalam hidup ini? Karena seringkali mereka tidak mengerti limitnya sendiri. Mereka tidak mengerti batasan yang ada di dalam dirinya. Sehingga mereka tergoda dan akhirnya mereka jatuh. Contohnya, kenapa hari-hari ini banyak orang yang terlilit yang namanya hutang? Kenapa? Karena mereka nggak ngerti limit mereka. Mereka nggak ngerti batasan mereka. Mereka pengen menjadi kaya, tetapi yang diambil adalah untuk cara cepat, yaitu mengambil hutang. Mereka punya kebutuhan yang besar, tetapi mereka tidak mau untuk memperbesar kapasitas di dalam dirinya. Akibatnya apa? Limit itu tercapai dan mereka tidak kuat dan jatuh. Saudara, limit itu adalah sesuatu yang sangat penting yang perlu kita ketahui dalam hidup ini. Belum lama ini saya melihat satu dokumentari tentang David Beckham, seorang pemain sepak bola yang sangat terkenal dan sangat berhasil. Saudara, David Beckham ini orang yang sangat sukses sekali, sangat berhasil sekali. Dan kemudian di dalam dokumenter itu menggambarkan bagaimana David Beckham itu akhirnya memutuskan untuk berhenti bermain sepak bola. Secara kemampuan dia masih punya, secara kekuatan dia masih tapi secara kekuatan dia menyadari bahwa dia tidak sama lagi, saudara. Suatu hari dia merasakan bahwa dia main buat satu tim yang terakhir adalah tim yang ada di Paris itu. Dia merasakan bahwa dia masih punya semangat, dia masih punya kemampuan, tetapi setelah dia berlaga selalu tubuhnya merasakan kesakitan yang luar biasa. Dari situ dia tahu bahwa dia telah mencapai suatu limit di mana dia sudah tidak lagi bisa memberikan yang lebih. Maka dia memutuskan untuk berhenti. Namun setelah itu dia tidak berhenti begitu saja, tetapi dia memulai untuk mempunyai suatu klub sepak bola. Dia beli satu klub sepak bola yang ada di Miami di Amerika, dan ternyata hari ini klub Miami pun juga berhasil dan menjadi juara tahun ini, saudara. Nah saudara, demikianlah hidup itu. Hidup itu ada batasnya. Manusia itu punya yang namanya batas dan limit. Tetapi di dalam setiap keterbatasan selalu ada kesempatan untuk kita keluar dari perbatasan ini dan masuk ke dalam perbatasan yang baru. Dari area yang lama menjadi area yang baru. Itulah hidup dan kita harus sadar akan hal ini. Saya barusan terakhir ini saya juga merasakan bahwa ada keterbatasan. Saya punya anak baru umur 12 tahun, dia suka main basket. Suatu hari saya main sama dia, saya baru sadar bahwa saya nggak bisa lari seperti zaman dulu, saya nggak bisa melompat seperti zaman dulu. Jujur saudara boleh percaya, semangat saya masih tetap sama.
Ya, semangat saya masih tetap sama pada waktu saya muda, dulu waktu saya aktif main basket, yes. Bahkan saya punya keyakinan penuh, kemampuan saya, skill saya nggak pernah berkurang, saudara. Tetapi ternyata fisik saya nggak sama. Nah, hidup adalah seperti itu. Hidup itu ada batasan-batasan. Kita punya batasan fisik, batasan energi, batasan emosional, batasan mental. Nah, tetapi bagaimana kita harus hidup di dalam batasan itu? Saudara, satu hal yang saya mau beritahu saudara. Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Dia rindu untuk saudara mempunyai kehidupan yang indah dan tanpa batas. Amin. Tuhan memberikan kita kemampuan untuk melakukan banyak hal. Tetapi saudara, untuk kita dapat bersatu dengan yang tidak terbatas itu, yaitu Tuhan, kita harus mengerti batasan-batasan yang ada di dalam diri kita. Banyak sekali orang, saudara, tidak mengerti batasan-batasan. Dia tahu, dia tidak mengerti sehingga hidupnya nggak maksimal. Orang yang tidak mengerti batasan yang ada di dalam hidupnya, dia nggak ngerti apa yang harus di-push, apa yang harus ditingkatkan di dalam hidup ini. Banyak orang bahkan tidak mau mengerti atau bahkan ada yang mengerti tetapi dia pura-pura tidak ngerti. Dia pura-pura tidak mengindahkan hal itu. Akibatnya apa? Tidak dapat hidup maksimal. Sebagai contoh seperti misalnya tadi, orang terlibat dalam hutang. Kenapa? Karena dia pengen. Karena dia punya keinginan. Tetapi kapasitas yang di dalam hidupnya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Contohnya ada orang pengen punya mobil, pengen punya rumah, tetapi dia pengen tetapi tidak memperlebar kapasitasnya, tetapi dia mengambil jalan pintas yaitu untuk utang, yang nggak bisa. Saudara, kita harus tahu saat ini kenapa kok kita belum punya mobil, kita belum punya rumah, karena mungkin kita punya keterbatasan yaitu gaji kita, pendapatan kita hanya cukup untuk kehidupan yang seperti sekarang. Kalau kita mau pengen punya mobil dan punya rumah, kita harus punya kemampuan keuangan yang bisa hidup seperti orang yang punya rumah dan punya mobil. Karena punya mobil itu harus bayar bensin lebih mahal, parkir lebih mahal, memelihara mobil juga lebih mahal, depresiasinya juga lebih mahal, pajaknya lebih mahal. Punya rumah juga sama, saudara. Oleh karena itu kita harus mengerti batasan hidup kita. Untuk kita dapat mempunyai kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih besar, kita harus memperbesar kapasitas kita. Mendorong, men-stretch limit kita supaya limit kita menjadi lebih besar. Yang mengerti katakan amin. Oleh karena itu doa kita adalah Tuhan perbesarlah kapasitas saya. Bukan dengan cara utang, saudara. Bukan cara untuk seperti mengambil jalan pintas. Nah, Alkitab menuliskan ada satu tokoh yang ada di Alkitab, saudara. Tokoh itu namanya Yabes. Yabes ini doanya banyak sekali dibaca, bahkan doanya cukup terkenal dan banyak dibacakan oleh banyak orang. Doa Yabes itu kurang lebih seperti ini, kiranya Tuhan memberkati aku dengan berlimpah-limpah. Dan juga Tuhan memberkati aku dengan berlimpah-limpah, dan kiranya Tuhan juga menjauhkan aku dari sakit dan malapetaka. Dan kiranya Tuhan memperluas daerahku. Nah, saudara, banyak orang membaca ini seperti seolah-olah supaya dapat berkat yang banyak. Supaya dirinya tidak mengalami penderitaan dan kesakitan. Tetapi sesungguhnya mengapa doa Yabes ini berkenan kepada Tuhan dan Tuhan mengabulkan? Karena Yabes meminta untuk memperlebar kapasitas. Perhatikan saudara, dia bukan meminta Tuhan memberkati dia dengan berlimpah-limpah tanpa memperlebar kapasitas. Banyak orang saudara, dia pengen, Pak, kalau saya punya uang 1 triliun hidup saya bahagia. Kalau saya punya mobil, hidup saya bahagia. Pertanyaannya, kita punya kapasitas enggak?
untuk hidup seperti itu. Jangan-jangan kita punya batasan yang terlalu sempit. Sehingga ketika Tuhan mempercayakan berkat yang begitu besar gak kuat. Dan akibatnya apa? Dikasih 1 triliun malah hancur hidupnya. Nah, Yabes ngerti dia punya keterbatasan. Karena nama Yabes sendiri artinya dilahirkan di dalam kesakitan. Yabes tahu bahwa hidupnya penuh dengan kesakitan. Dia cuma minta sama Tuhan, Tuhan perluaslah daerahku, perluaslah kapasitasku. Karena dia rindu untuk dia bisa dipercaya Tuhan dengan berkat yang melimpah-limpah. Amin saudara. Maka dalam hidup itu ketahuilah batas kita. Dan kita kerjakan dan kita latih supaya batasan kita semakin luas. Dalam orang berolahraga fitness. Siapa di sini yang fitness? Angkat tangan. Oh, cuman saya ya, yang lainnya enggak. Nah, saudara, kalau kita fitness, kita pertama dimulai dengan beban yang kecil. Lama-lama kita harus mengerti 6 kilo kuat angkat. 12 kilo masih kuat angkat. 20 kilo, oh enggak bisa. Jadi kita tahu bahwa suatu hari ini batasan yang harus dipecah adalah 20 kilo. Saudara tahu bagaimana supaya kita bisa berlatih untuk bisa mengangkat beban 20 kilo. Dimulai dari yang kecil saudara. Kecil kita latih terus, kita latih. Kalau misalnya berat 6 kilo kita bisa angkat selama 10 kali, 15 kali, 10 kali dan baru kita capek. Besoknya kita ulang sampai 15 kali. Kalau sudah 6 kilo bisa 15 kali dinaikkan. Jadi 8 kilo. 8 kilo diangkat oke. Cuman kuat 6 kali enggak apa-apa. Namun diangkat lagi oke, besok kuat 10 kali, besok kuat sampai 15 kali naik. Dan itu terus sampai akhirnya bisa mencapai 20 kilo. Itu yang namanya progressive loading. Nah saudara, itu yang Tuhan mau. Kita mengerti batasan-batasan yang ada di dalam hidup kita. Dan kita latih terus menerus untuk mendorong semua itu. Yang mengerti katakan amin. Karena Tuhan sesungguhnya menciptakan saudara itu luar biasa. Tuhan menciptakan saudara jauh lebih dahsyat daripada apa yang Anda nilai diri Anda saat ini. Tetapi memang ada batasan yang membuat hidup kita seperti sekarang ini. Saya ulang ya, Tuhan menciptakan kita tidak terbatas. Kemampuan kita luar biasa. Tetapi ada batasan-batasan yang membatasi hidup kita sehingga kita punya hidup seperti sekarang ini. Amin. Oleh karena itu kalau mau hidup tidak terbatas di dalam Tuhan, ketahuilah batasanmu dan bekerjalah, berupayalah dan latihlah dirimu sedemikian rupa sampai engkau mempunyai kapasitas yang semakin hari diperlebar Tuhan sehingga berkat Tuhan yang tidak terbatas terjadi di dalam hidupmu. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, sesungguhnya kerinduan Tuhan adalah untuk memberkati saudara dan saya berlimpah-limpah. Tuhan rindu untuk saudara menerima berkat yang berlimpah-limpah di dalam hidup saudara. Kenapa? Karena dari awal Tuhan bilang, engkau akan aku ciptakan untuk menjadi berkat bagi banyak orang lain. Engkau aku ciptakan untuk menjadi terang bagi orang lain. Diciptakan untuk menjadi garam bagi orang lain. Nah, untuk bisa menjadi semuanya itu harus ada sesuatu yang ada di dalam diri kita yang Tuhan terima dan itu akan menjadi melimpah-limpah dan memberkati orang lain. Tetapi pertanyaannya kok seringkali kok enggak seperti itu ya Pak? Kok hidup saya kok enggak bisa seperti itu ya Pak? Bahkan untuk makan sendiri aja susah. Bahkan di mata keluarga saya justru malah diketawakan. Saya justru direndahkan. Kok enggak seperti yang Tuhan rencanakan? Nah Tuhan, saudara perhatikan, kenapa kok bisa seperti itu? Kenapa? Karena ada batasan atau barrier yang menghalangi saudara untuk menjadi seperti apa yang Tuhan mau.
Yes, saya melihat banyak orang yang hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Seorang perempuan Samaria yang dia punya 5 suami, Tuhan sanggup ubahkan untuk menjadi saksi bagi kebesaran Tuhan. Orang yang gila, yang ditakuti oleh banyak orang, yang dimana jalannya di pasar-pasar dan juga masuk dalam kuburan-kuburan karena dia dirasui setan. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus, orang gila itu pun dapat dipulihkan dan kemudian dia dapat menjadi saksi kebesaran Tuhan. Alkitab menuliskan orang-orang terheran dengan perubahan yang terjadi di dalam hidupnya. Seorang Sakeus, orang yang dihindari oleh banyak orang karena dia pemungut cukai. Tetapi dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Hidupnya berubah. Dan kemudian dia bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah rencana Tuhan dalam hidup, saudara. Namun untuk ini bisa terjadi di dalam hidup kita, harus ada barier-barier atau tembok-tembok yang harus disingkirkan. Saudara, apakah tembok-tembok itu? Contohnya tembok-tembok itu adalah apa? Misalnya tembok kebencian, keserakahan, kemalasan. Bahkan hal-hal yang membuat kita lebih mencintai barang itu daripada mencintai Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita tidak bisa bersatu dengan Tuhan. Nah saudara, dalam Alkitab menuliskan ada 2 contoh. Yang pertama adalah orang muda yang kaya raya dan yang kedua adalah Abraham. Saudara, suatu hari anak muda kaya ini dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia mengatakan, Tuhan aku mau hidup mengikut engkau. Apa yang harus aku lakukan? Dia tanya begitu saudara. Kemudian Tuhan Yesus bilang apa? Kalau engkau mau mengikut aku, jualah semua harta kekayaanmu. Jualah semua, bagikan kepada orang miskin dan engkau mengikut aku. Saudara tahu apa yang terjadi? Anak muda ini sedih dan dia tidak mau menjual semua hartanya. Dan dia nggak bisa mengikut Yesus, saudara. Saudara perhatikan, dia tidak mau melepaskan kekayaan yang dia miliki. Dia kehilangan kekayaan yang tidak terbatas yang ada di dalam Tuhan Yesus. Yang ngerti katakan amin. Nah saudara, seringkali adalah seperti itu. Tuhan menguji kita. Mau enggak kita melepaskan? Mau enggak kita hidup benar-benar bebas? Karena seringkali manusia tuh ngerti saudara. Kalau hari ini kita kesulitan, kesusahan, baik itu dalam keuangan, baik itu dalam hubungan, baik itu dalam kesehatan, baik itu dalam apapun juga. Sebetulnya kita ngerti apa yang harus dilakukan, tetapi banyak sekali orang tidak mau melakukan. Kenyataannya seperti itu. Banyak orang tahu kalau orang itu penuh dengan hutang, dia sebetulnya bisa terbebas kalau dia mau menjual hartanya yang tidak dipakai. Dia mau mengurangi gaya hidupnya. Dia mau juga berhemat. Mulai hidup hemat, hidup sederhana. Tahu. Tapi dia memilih untuk tetap tinggal di dalam hutang. Karena dia tetap memilih untuk hidup dipandang orang kaya. Daripada benar-benar jadi orang yang kaya. Banyak orang tahu ketika dia ada masalah dalam hubungan hidupnya. Dia tahu bahwa solusinya adalah memaafkan, solusinya adalah meminta maaf, solusinya adalah untuk membereskan. Tetapi banyak orang tidak mau untuk meninggalkan semuanya itu. Dia memilih untuk merasa gagah, merasa harga dirinya lebih tinggi, merasa dihormati oleh orang lain. Banyak sekali orang tidak mau melepaskan dan menyingkirkan batasan-batasan yang ada di dalam hidupnya karena mereka hidup di dalam penilaian orang lain. Hari ini saya berdoa saudara, kita mau sadar dan kita mau mengambil tindakan yang tegas untuk supaya hidup kita selamat dan hidup kita mempunyai kehidupan yang seperti Tuhan mau, yaitu berkelimpahan dan berbahagia.
Saudara, tokoh yang ada di dalam Alkitab yaitu adalah Abraham. Suatu hari Abraham dijanjikan oleh Tuhan keturunannya bahkan bakal banyak seperti pasir dan seperti bintang di langit, saudara. Namun saat itu Abraham belum punya anak. Bahkan sampai Abraham umur 100 tahun, Sarah juga hampir 100 tahun, tidak mungkin mereka punya anak. Allah Bapa di surga masih menyatakan, Abraham, besok keturunanmu akan banyak seperti pasir dan seperti bintang, dan keturunanmu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tentunya Abraham ketika mendengarkan yang kedua kali dia berpikir, mosok Tuhan. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Yang dinanti-nantikan Abraham, akhirnya Tuhan kabulkan. Tuhan berikan keturunan kepada Abraham. Dia berikan anak kepada Abraham. Dan suatu hari Tuhan berkata pada Abraham, Abraham, bawa anakmu persembahkan kepadaku. Kalau itu kira-kira saudara gimana, saudara? Waduh, loh, walaupun Tuhan bilang nanti keturunanmu banyak, Tuhan cuma mau minta satu anak ini. Kira-kira kita mau kasih enggak? Saudara akan berpikir, wes Pak, wes Tuhan ora usah mbayangke pasir, ndak usah mbayangke bintang. Udahlah satu ini aku happy. Banyak sekali manusia seperti itu, betul bukan? Betul enggak? Mengkompromi, saudara. Itu paling kesukaan iblis. Tetapi apa yang terjadi? Abraham tanpa sedikit keraguan, dia bawa anak itu, dia persembahkan pada Tuhan. Tetapi seperti yang saudara tahu, di atas bukit Tuhan gantikan anak itu dengan domba pengganti. Tuhan tuh seringkali mau mengetes kita, saudara. Ketika dia mau berkati kita dengan berlimpah-limpah, Tuhan tuh mau tahu, kita itu mau enggak untuk, ada enggak penghalang-penghalang buat saudara dan saya untuk menerima berkat ini. Amin, saudara. Tuhan tuh sebetulnya mau memberkati kita semua. Tuhan tuh mau membuat hidup kita baik semua. Tetapi Tuhan tuh mau tahu, mau enggak kita itu menyingkirkan hal yang membuat kita tidak bisa bersatu dengan Tuhan. Amin. Oleh karena itu hari ini saya berdoa saudara mau mengetahui diri kita. Apa yang menghalangi diri kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Di dalam Matius 5 ayat yang ke-27 yang kita baca tadi, saudara. Jelas sekali firman Tuhan dengan tegas dan keras mengatakan, ayat yang ke-28 langsung, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkan sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu yang utuh dicampakkan ke dalam neraka. Ayat yang ke-30, dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Hari ini saya berdoa, saudara diberi oleh keberanian oleh Tuhan untuk menyingkirkan segala barrier batasan yang membuat saudara tidak dapat bersatu dengan Tuhan. Amin. Saya berdoa yang utang saudara berani ngambil keputusan. Jual barang-barang yang gak penting. Hidup hemat, kerja rajin. Kalau perlu kerja double-double. Yang penting hidupnya bebas dari utang. Yang hari ini hidupnya gak bahagia karena ada kebencian, ada permusuhan, punya keberanian menghampiri, membereskan, melepaskan pengampunan. Loh, ngampuni itu bukan untuk orang lain, saudara. Ngampuni itu adalah untuk diri kita sendiri, supaya diri kita tidak dibatasi oleh kemarahan dan kebencian. Yang setuju katakan amin. Hari ini saya juga berdoa, saudara yang terikat, bahkan terikat apapun. Mungkin ada yang terikat dengan kecanduan narkoba, kecanduan alkohol, kecanduan pornografi, apapun juga. Hari ini sanggup dibebaskan oleh Tuhan. Amin. Karena percayalah saudara, Tuhan rindu saudara untuk punya kehidupan yang baik. Nah saudara, sebagai penutup, suatu hari ada seorang
datang kepada ada seorang yang biasa-biasa hidupnya. Dia datang kepada seorang pengusaha yang berhasil. Dia bilang gini, "Kok, wah enak ya hidup engkau. Wah, uangnya banyak, kaya raya, nggak usah kerja, santai-santai. Waduh, mau beli ini bisa, beli ini bisa. Kau tahu hidupku, aduh susah, kekurangan terus. Aku pengen hidup, punya perusahaan, punya usaha, punya uang banyak. Engkau mau tahu, mau ngasih tahu aku enggak, ngajari aku enggak caranya?" Pengusaha ini bilang gini, saudara, engkau benar-benar mau jadi orang yang kaya? Engkau benar-benar mau pengen punya uang yang banyak? Mau? Oke. Sebelumnya saya mau tanya dulu. Hari-hari ini kamu sudah kerja belum? Sudah. Kerjamu apa? Kerjamu apa dan berapa lama? Oh, sekarang saya kerja dari jam 9 sampai 4 di satu perusahaan. Saya kerja dari Senin sampai Jumat. Oke. Gajimu berapa sekarang? Gajiku 10 juta per bulan. Which is angka yang cukup oke ya, betulnya saudara ya. Gajinya 10 juta, oke. Jadi sekarang kamu pengen untuk menjadi punya perusahaan dan punya usaha dan pengen uang banyak, iya. Oke, saya kasih tahu caranya. Kalau kamu pengen seperti itu, kamu harus siap dalam satu hari kamu kerja 15 jam. Kamu harus siap sebagai pemilik usaha, kamu kerja seminggu 7 hari, gak ada hari libur. Kamu siap gak? Dan kalau kamu siap untuk menjadi pengusaha yang berhasil dan sukses, kamu harus siap suatu hari kamu punya pendapatan mungkin separuh dari gajimu sekarang, bahkan mungkin bisa saja 0. Siap gak? Wah, orang ini berpikir-pikir, saudara. Dia ketika ditanyai dia lama gitu. Wah, gimana ya kok? Loh, kamu pengen jadi orang jadi pengusaha berhasil enggak? Ya pengen. Pengen punya uang banyak enggak? Ya pengen. Lah kamu mau enggak? Wah, gimana ya? Pengusaha ini bilang apa? Sudah, lupakan aja. Kamu tidak akan bisa menjadi pengusaha yang berhasil. Loh, kenapa kok? Karena di dalam hatimu kau masih belum siap dan kau belum punya alasan yang kuat untuk menjadi pengusaha yang berhasil. Sehingga engkau tidak siap untuk meninggalkan keadaanmu yang sekarang. Engkau tidak siap untuk meninggalkan kebiasaanmu yang sekarang. Hidupmu tidak mungkin akan berubah ketika engkau menjadi pengusaha, mental masih karyawan. Hari ini saudara tahu, kalau hari ini saudara pengen hidupmu berubah. Hari ini kalau saudara pengen mempunyai kehidupan yang baik. Pertanyaan, sudah siapkan saudara meninggalkan kehidupanmu yang sekarang? Sudah siapkah engkau meninggalkan segala barrier, segala pembatas yang ada dalam hidupmu? Hari ini sudahkah engkau siap untuk mengambil keputusan tidak nyaman lagi tinggal di dalam limitation yang ada di dalam hidupmu? Kalau hari ini engkau siap, Tuhan yang tidak terbatas siap untuk menerima saudara dengan tangan terbuka dan hati terbuka. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita.